IPB maju, Indonesia maju. IPB amburadul, Indonesia amburadul. Papua hari ini masyarakatnya banyak terkena diabetes. Sakit diabetes hari ini. Sakit darah tinggi. Kenapa? Karena sudah berubah makannya. Makan nasi. Yang biasanya makan sagu. Memiskinkan sumber daya ya. Iya. Memiskinkan sumber daya. Iya benar. Itu adalah memiskinkan sumber daya itu adalah mindset kita. Yang membuat kita sumber daya itu kita memiskinkan. Indonesia bukan soal teknologi, bukan sains. Tapi mindset. Mindset dan kebijakan dan politik. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di acara Bara Bincang ala Rimpala. Kita akan mendiskusikan berbagai permasalahan, berbagai isu-isu yang cukup menarik untuk kita bahas di kehutanan Indonesia pada umumnya. Perkenalkan, saya Elton, saya akan memandu keberlangsungan acara pada sore hari ini, di mana Bara ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji lebih jauh mengenai potensi-potensi serta permasalahan yang ada di negara kita tercinta Indonesia ini. Untuk topik yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah topik yang sangat menarik ya, mengenai memiskinkan sumber daya. Nah, mungkin terdengar sedikit terlalu berapi-api dalam diskusi mengenai sumber daya ini. Namun ini yang kita perlukan sebagai generasi muda untuk membangun semangat yang lebih membara lagi, sesuai dengan nama kita, Bara. Dalam bahasan ini kami kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa di bidang kehutanan. Di sini ada Profesor Dr. Insinyur Efrizal Aim Zuhud MS. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Wah, bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Puasanya masih lancar Pak? Alhamdulillah. Wah, asik, keren. Jadi ini Pak, kita dari teman-teman Rimpala, Rimbawan Cinta Alam Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB, semulanya kita resah Pak dengan adanya sumber daya alam Indonesia yang mungkin kita pelajari di kuliah yang sangat berlimpah itu tadi. Kenapa tidak dimanfaatkan maksimal gini? Ini kan ada salah satu hal nih yang menjadi masalah kita di bidang pengelolaan. Mungkin itu yang akan kita korek lebih dalam nih Pak, mengenai keanekaragaman ini. Mungkin sumber daya alam Indonesia itu kita tahu sendiri lah ya, sangat melimpah, baik itu flora maupun fauna. Dan juga karena mungkin Indonesia itu kebagian negara tropis ya, sumber daya biodiversitasnya sangat luar biasa banyak Bapak. Kita berbicara mengenai sumber daya dulu deh Pak, lebih khususnya ke sumber daya ini sudah sejauh dan seefektif apa gitu Pak? Atau ada berapa banyak sih sumber daya di Indonesia terlepas dari apapun itu, sumber daya secara umum gitu. Ya Bang Alton, sumber daya Indonesia ini ya kita nggak perlu kita bincangkan lagi, memang sumber daya alamnya kaya sekali. Wah ya. Mungkin kalau kita teliti nih hipotesis saya pribadi ya, itu dunia ini mungkin Indonesia yang hidup di hari ini. Mungkin sekitar 60-65% dunia ini yang menghidupinya di sosis Indonesia ini. Luar biasa banyaknya Pak. Ya, ini persoalan kita. Yang kita bisa sumber alam banyaklah kita bagi-bagi kan. Ada sumber daya alam mineralnya, sumber daya hayati, sumber daya kalau kita lihat terestrial maupun laut ya. Jadi persoalan kita selalu terpaku dengan sumber daya alam, ya, tapi kita tidak membangun yang baik sebetulnya sumber daya manusia. Jadi persoalan kita ini tadi menarik sekali tuh, memiskinkan sumber daya ya. Iya. Memiskinkan sumber daya. Iya benar. Itu adalah memiskinkan sumber daya itu adalah mindset kita yang membuat kita sumber daya itu kita memiskinkan. Ya. Jadi mindset, pola pikir kita. Kita penelitian kami lah di lab divisi ya. Sekarang nama kita divisi bioprospeksi.
dan pemanfaatan secara lestari hidupan liar. Nah, penelitian-penelitian yang kami lakukan di berbagai pelosok Indonesia ini, ya artinya pelosok itu di ekosistem hutan dan di situ ada manusianya yang tidak bisa juga ditempuh misalnya dengan kendaraan. Itu negeri atau kampung yang terkaya sebetulnya di dunia ini dari sisi sumber daya alam, kemewahan, mewah sebetulnya masyarakat tradisional hidupnya dengan sumber daya yang asli, yang katakanlah organik banget gitu. Nah, cuma mindset kita tentang memahami tentang bagaimana mengelola sumber daya alam itu, ini harus kita lihat dari sisi makro sajalah. Pengembangan makro Indonesia ini terlalu digeneralisasi, ya, digeneralisasi. Maka kita ini dari Sabang sampai Merauke itu sangat beraneka ragam sekali ekosistemnya maupun budaya masyarakatnya, dan mereka itu sudah punya knowledge masing-masing sebetulnya sejak dahulu kala. Nah, kenapa knowledge tradisional knowledge atau local knowledge ini tidak berkembang menjadi knowledge terkini di masing-masing wilayah itu? Nah, ini yang terjadi, terputusnya ketidakberlanjutan berpikirnya anak bangsa ini, ketidakberlanjutan berpikirnya para akademi Indonesia hari ini. Ya, tidak berangkat dari berpikirnya nenek-nenek kita di masyarakat tradisional itu yang harus kita sambungkan menjadi terkini keberlanjutannya, sehingga sumber daya alam yang ada di masing wilayah itu bisa kita kelola, kita kembangkan, kita gunakan dengan betul-betul akhirnya mempunyai nilai yang tinggi. Ya, nah, keberlanjutan sumber daya alam kita yang tidak terjadi kan, tidak berlanjutan berpikir kita. Itu yang ianya. Sangat kompleks masalahnya Pak ya? Bukan kompleks, sederhana. Sederhana. Kalau kita ketidakberlanjutan berpikir anak bangsa mulai sejak dulu sampai hari ini, spot-spot tidak fokus. Contohnya banyak sumber daya alam kita yang hilang, yang punya market yang sudah hebat di negara lain, seperti apa, Tengkawang, Kemenyan, ya, Jernang. Banyak lagi yang sudah di zaman Belanda itu. Belanda datang Indonesia itu menjajah kan dari sos itu kan. Nah, tapi tidak berlanjut berpikir kita untuk mengembangkan itu, menjaganya sehingga menjadi komoditi yang tetap hebat hari ini. Nah, sehingga tergantikan dengan yang lain. Sebab juga kapur barus, Yorban aromatika. Ya, itu hilang. Itu ada di Quran disebutkan kamfer itu. Sampai barus, kata barus sampai itu zamannya kalau kita lihat dari sejarah, zamannya Roma, Mesir kuno sudah menggunakan kamfer itu untuk pengawet jenazah. Dan itu datangnya dari mana? Dari Indonesia. Nah, jadi kita tidak memiliki tidak, katakanlah ada yang terputus yang keberlanjutan, karena kita melihat yang punya orang yang hebat, pada punya kita jauh lebih hebat lagi, yang jauh lebih kaya lagi, jauh lebih yang penting harus kita kelola dengan baik. Wah, sangat menarik juga nih Pak, masalah sumber daya. Ini kita turun lagi Pak ya ke yang lebih terperinci lagi nih Pak, mengenai sumber daya karbohidrat nih Pak, pengganti nasi. Nah, kita tahu sendirilah ya, dari Sabang sampai Merauke itu sebagian besar ya, saya katakan sebagian besar masyarakat Indonesia itu mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok. Nasi lah, kita tahu nasi sebagai sumber karbohidrat. Nah, dari konsumsi beras ini sebenarnya kan setiap daerah itu berbeda ya Pak, sumber daya karbohidrat yang ada gitu. Nah, kenapa ini bisa terjadi generalisasi pemanfaatan beras ini Pak? Apakah ada yang melatar belakangi itu ataupun memang keadaan memaksa seperti itu? Ya, ini menarik pertanyaan ini ya. Kalau kita lihat banyak dari berbagai aspek. Tapi satu sebetulnya yang paling intinya, kita tidak mensyukuri apa yang dikasih Tuhan kepada kita masing-masing wilayah. Itu benar sekali itu. Ya, kita kembali ke diri kita lah. Kita tidak mensyukuri apa yang dianugerahkan Allah Tuhan Sang Pencipta
kepada masing-masing wilayah tempat kita tinggal hidup di seluruh dari Sabang sampai Merauke. Nah, tetapi ada eksternal faktor juga yang kita lengah, di mana kita melihat, oh kok enak ya orang itu makan nasi. Jadi kalau kita tahu sebetulnya makanan pokok orang Indonesia ini dalam sejarahnya dulu bukan nasi. Oh iya, bukan nasi Pak. Sejarahnya adalah makannya itu adalah pohon-pohonan dalam bentuk palam, bentuknya itu sagu. Ada aren di situ, ada lontar, ada kelapa misalnya, itu bahan-bahan makanan pokok sumber karbohidrat. Maka kalau kita lihat di orang Sunda aja, makan itu apa? Pangan. Sangu. Iya, sangu. Orang Jawa nyangu kan. Ada sego. Jadi asal kata itu sagu. Nah, coba kita lihat di candi-candi Borobudur, apa itu relief candi. Tidak ada gambar padi, yang ada gambar palma, palem ya Pak. Nah, jadi padi ini masuk di zamannya ya dari daerah-daerah China. Nah, inilah karena terjadi perubahan dasar itu, ya. Nah, di Sumatera, ya, contohnya aja di Palembang itu makanan orang itu empe-empe itu makanan pokok tuh. Sekarang dijadikan penganan kan. Jadi jajanan sekarang. Nah, sagunya dihabisin. Nah, jadi gini. Jadi kita kembali sekarang tersentak, ya. Sumber karbohidrat kita hari ini di Indonesia terkaya di dunia. Kita tidak perlu risau dengan sumber daya karbohidrat. Kita tidak perlu impor padi, beras pun sebetulnya hari ini tidak perlu impor. Ya, saya berani mengatakan itu, mempertanggungjawabkan itu. Kalau sumber karbohidrat, sumber karbohidrat itu banyak sekali. Saya baru kemarin pulang dari Siberut. Oh iya, Siberut. Aneh, orang Siberut itu aslinya itu sagu semua di situ sumber makanannya. Tapi sudah berubah makan nasi hari ini. Wah. Dia tunggu nasi datang dari Padang. Yang anehnya lagi kelapa banyak sekali di situ. Tapi dia sudah tidak bikin minyak goreng dari kelapa lagi. Dia beli minyak sawit. Yang kemarin sawit kan langka itu. Iya, minyak goreng kan? Dia tunggu minyak sawit datang dari Padang. Kenapa dia tidak bikin lagi minyak goreng dari kelapa? Kenapa ini? Padahal minyak kelapa itu, minyak goreng kelapa jauh lebih higienis katanya dibandingkan sawit. Dan itu kelapa tidak perlu kita tanam, tidak perlu kita pelihara, kita pupuk seperti sawit. Kita biarkan tinggal panen. Nah, di daerah kepulauan untuk kelapa sumber karbohidrat, baik itu minyak maupun juga kelapanya kan. Nah, orang Siberut sekarang sebetulnya dibalik sekarang, dia makan sagu itu sebagai penganan. Sebagai besar sudah berubah begitu. Dia makan nasi. Sekarang kita berubah. Kita inginkan lagi. Kita mau betulkan kembali, mau luruskan kembali pola pikir ini. Ya. Berarti sebenarnya food estate atau ketahanan pangan Indonesia ini sebenarnya bukan hal yang perlu kita khawatirkan berlarut-larut Pak ya? Tak perlu. Kan gagal semua food estate yang ada sekarang ini gagal semua. Yang saya masih muda dulu, saya berdebat itu di ruang Reflesia. Oh iya. Waktu food estate yang dibuka 1 juta hektar lahan gambut di tengah Jawa di Kalimantan Timur itu. Saya diajari oleh Profesor Ismat, gambut itu karakteristiknya seperti apa. Itu nggak perlu ke lapangan, nggak perlu FS lagi, itu tidak layak. Sebagian besar tidak layak untuk bikin sawah. Karena kondisinya itu air, tanah organik, masam. Iya. Boleh kita bikin jadi sawah, bisa kita jual nanti 1 kilo 2 juta rupiah atau 3 juta rupiah 1 kilo berasnya. Karena kita harus datangkan kapur berapa banyak ribu ton. Iya. Untuk menetralkan. Jadi banyak sesuatu yang kita lakukan ini tidak berbasis riset. Ya. Nah, jadi food estate pun sebetulnya kita harus lihat lokasi per lokasi, dan itu semua sudah tersedia di alam ekosistemnya semua, spesiesnya juga, ya. Nah, pisang di Siberut, makanan pokok masyarakat Siberut Mentawai itu sagu, talas, dan pisang sumber karbohidrat. Itu adalah original species. Itu satu pulau. Di tempat lain semua hampir sama, beda-beda. Ya. Jadi saya bilang anak-anak muda,
Sekarang kerja anak-anak muda bukan lagi di kota-kota. Pulang kembali ke masing-masing wilayah, ke desa-desa. Kuasai desa itu, kelola dengan baik. Jangan tinggalkan. Oh enggak, nanti diambil orang. Saya bilang sama anak Siberut yang sudah kuliah-kuliah di Jakarta, sudah saja enggak mau pulang ke Siberut. Saya bilang, kau nanti kami datang ke Siberut, kami kuasai, kau jadi tamu nanti sana. Saya gituin sama mereka. Asing di rumah sendiri. Asing di rumah sendiri. Nah, mau kau gitu? Oh, enggak lah Pak, pulang. Sekalipun sekarang ini omsetnya, budget atau politik anggaran APBN Indonesia itu memang tidak mendukung untuk anak-anak muda pulang ke desa. Karena tidak ada objek yang cukup. Tapi apakah kita menunggu begitu juga perubahan politik? Jangan dong. Kita harus kayak Muhammad Qasim. Ya, alumni IPB ya. Iya. Yang dulu dikirim oleh Pak Rektor, zamannya Pak Rektor Satari. Bukan Pak Satari, sebelum Pak Satari. Tahun 66. Dikirim untuk KKN ke Pulau Seram di Waimetal. Untuk 4 bulan aja. Tapi mulai tahun 60 sampai tahun 78 dia nggak pulang-pulang. Jadi itu desa Waimetal itu maju pertaniannya. Dia satu orang dia bimbing desa itu dengan ilmu teknologi yang dia pelajari, yang dapatkan di PB. Dia nggak mau pulang sampai dijemput kawan-kawannya pun nggak mau dia pulang. Apalagi saya mau kerja, skripsi kau belum selesai. Iya, udah lupa saya menulis katanya. Nah, sehingga kawan-kawannya itu yang menuliskan skripsinya. Dia dilantik deh. Waktu saya baru masuk IPB itu saya ngintip-ngintip. Dengar dari luar GWW itu, di GOR itu waktu dia dilantik itu. Saya ikut menyaksikan dia di wisuda itu. Menangis banyak orang dia. Artinya dia memberikan sinyal untuk membangun Indonesia, anak-anak muda yang hebat mesti turun ke desa mendampingi masyarakat. Ya, kita terlalu terpusat Bapak ya. Kita jangan sampai terlena. Ya, kita menjadi kerja di perusahaan-perusahaan besar. Nggak perlu lagi. Perusahaan besar dia sudah besar. Ya, justru kita urus kampung-kampung kita yang perlu banyak-banyak anak-anak yang hebat, yang cerdas untuk membesarkan kampung-kampung kita dan kampung sampai Merauke. Di situ lumbung pangan kita. Pangan kita tuh ada di situ. Jadi negara maju, negara aman, negara safety kalau pangannya safety. Dan pangannya itu safety kalau dia yang bikin dan dia tahu bagaimana membuat pangan itu. Kalau pangan impor, siapa yang jamin pangan itu safety? Bener. Siapa yang jamin pangan itu sehat? Siapa jamin? Kita mesti bikin sendiri pangan dan kita tahu bagaimana proses budidayanya. Seluk-beluknya kita. Seluk-beluknya. Karena itu hajat hidup orang banyak. Agar saya sering bilang, IPB maju, Indonesia maju. IPB amburadul, Indonesia amburadul. Berarti kita ibaratkan pilar nih. Iya. Itu Bung Karno sudah mencanangkan bangun IPB itu tujuannya spesifik untuk pangan tapi arti luas ya. Nah sekarang kita tambah lagi, pangan itu adalah energi, kesehatan, lingkungan sehat. Ya, ini bidang kita semua dari puncak gunung sampai dasar laut. Kita yang pegang, Pak. Kita yang punya ilmunya, amanahnya gitu. Iya. Amanah, mandat ilmunya itu ada sama kita. Nah, jadi kita harus bangkit, tidak harus menunggu dari perubahan kebijakan, tidak bisa lagi. Kita mesti turun bergontong royong membantu anak-anak bangsa kita yang ada resource itu di wilayah-wilayah pedesaan. Jemput bola. Karena ini Indonesia ini dibagi habis, wilayah terkecilnya ada desa. Sekalipun di puncak gunung Halimun saya di Salai, itu desa mana? Kita berdiri situ, kita masuk desa mana? Itu harus terdefinisi itu. Iya, benar Pak. Sehingga jangan salah kita. Gitu. Oke. Dari sumber daya yang banyak nih Pak, tentunya pasti ada beberapa anak-anak muda yang kreatif lah Pak, yang mengelola misalkan singkong menjadi olahan makanan pokok yang mungkin lebih ringkas seperti beras. Nah itu ataupun sagu yang dikemas dengan gaya kekinian untuk menjadi makanan pokok nih Pak. Berdasarkan pengalaman atau pengetahuan Bapak nih, sudah sejauh mana sih Bapak itu berproses? Apakah masih perlu pembaruan secara terus-menerus? Apa ini dipertahankan saja seperti itu? Ya, saya kira itu inovasi-inovasi harus kita lakukan lah. Karena sudah terbiasa makan nasi seperti modelnya itu nasi bedai kita. Nah, kawan-kawan kita di Fateta kan sudah mendesain bagaimana sagu diproses sampai butir-butir kayak persis seperti butir-butir dari beras gitu. Iya. Itu bagus saja. Sehingga image-nya itu makan nasi itu tetap
Artinya sesuatu yang sudah jadi budaya itu, tetapi bahannya isinya bukan lagi nasi, tapi sagu atau singkong ya. Nah, singkong itu bukan kita punya juga sebetulnya, ya. Nah, singkong itu sekarang food asset dengan singkong gagal, karena singkong itu membutuhkan lahan yang subur, ya. Tak bisa ditanam di Kalimantan itu, ya. Benar. Nah, jadi kita mesti berbasis riset lah untuk mengembangkan sesuatu yang berbasis dengan ya tidak lain mesti pakai riset kita. Berarti ini hanya masalah kebiasaan kita saja Pak. Selama kita bisa merubah itu ya. Ya, mindset kita harus kita sesuaikan, harus kita bangun, updating mindset kita. Ya, kita tidak boleh latah satu, tidak boleh meniru-niru. Boleh meniru tetapi sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan ini kita. Jangan kita meniru akhirnya kita apa istilahnya, kita boleh bersatu tetapi bukan larut dalam satu itu. Kita masing-masing punya identity, tetapi kita bersatu di dalam visi, gitu ya. Jadi kesatuannya kuat. Jadi kesatuan itu bukan harus satu sama satu rasa gitu, bukan. Jadi kita harus betul-betul makna dari persatuan itu ya penting kita ini kan ya. Semuanya harus kita definisikan. Wah, iya. Wah, sangat menarik nih Pak. Sebenarnya masalah pangan, apalagi sumber daya karbohidrat nih nggak akan habis kita obrol. Ini saya mau sampaikan pengalaman pahit saya. Iya, boleh. Orang Papua sekarang ini merasa, mungkin sekarang masih merasa kalau makan sagu sebagian besar merasa rendah. Iya. Kalau makan nasi itu sosialnya tinggi, statusnya tinggi. Saya punya pengalaman pahit, tapi itu sangat berharga. Pahit tapi sangat meyakinkan saya. Pernah suatu hari tahun berapa ya? Mungkin 10 tahun yang lalu ya. 10 atau saya makan siang bersama-sama dengan kawan-kawan di Kementerian Kehutanan di Manggala. Iya. Di situ pernah pertemuan masyarakat adat hutan. Jadi kumpul semua itu dari Sabang sampai Merauke, termasuk kawan-kawan kita di Papua. Nah, kawan-kawan kita di Papua itu pakai jas tuh. Waktu makan siang makannya nasi, ngambil saji. Saya bukan bercanda. Saya memuji kawan-kawan Papua. Di Papua makan sagu. Saya bilang makan sagu ya. Saya bilang hebat, itu bagus sagu. Saya mau sampaikan begitu, tapi belum sampai. Saya baru ngomong di Papua makan sagu. Dia langsung pegang saya, dia mau pukul saya. Dia mau pukul saya, menghina saya. Artinya apa? Di mindset anak-anak bangsa saudara-saudara kita di Papua, kalau makan sagu itu lebih hina daripada makan nasi. Padahal saya pun menyampaikan itu bukan untuk itu. Memuji, sagu itu hebat, bagus, teruskan. Sehingga bekas-bekas mahasiswa saya yang hadir di situlah meredakan dia. Akhirnya dia ya minta maaf lah. Tapi dari situ saya melihat bagaimana terpatrinya mindset orang-orang Papua. Bahwa sagu itu bukan makanan kelas hebat. Mudah-mudahan hadis ini berubah. Itu kenapa? Kenapa? Keberlanjutan berpikir akademisi tidak terjadi. Mestinya akademisi mengembangkan sagu itu menjadi terkini. Tetap bahannya sagu, tetapi bagaimana prosesnya, bagaimana budidayanya, bagaimana silvikulturnya, bagaimana pemanenannya, semua sudah menjadi terkini dengan teknologi yang terkini. Itu yang tidak terwujud. Jadi terputus, dibiarkan saja mereka masyarakat tradisional seperti itu, yang dia bikin tebang sagu, dia mengolah sagunya, diinjak-injaknya, begitu sampai hari ini. Itu tak boleh terjadi lagi besok. Kita mesti sambungkan iptek yang ada sama kita di perguruan tinggi, kembangkan berbasis itu sehingga orang-orang masyarakat masing-masing bangga dia dengan sumber daya alamnya dan sesuai bermartabat dia, ya bermartabat. Dia make to easy. Jadi teknologi membuat dia mudah dan dia bangga dengan itu. Tidak kotor-kotor lagi, tidak kesannya kumuh macam-macam gitu. Iya. Ya. Sangat menarik sekali nih Pak. Ya. Saya sampai tercengang. Jadi kita bukan soal teknologi. Indonesia bukan soal teknologi, bukan sains, tapi mindset dan kebijakan dan politik. Dan kita hari ini nama kita sekali ini tetap nama VOC kita ini. Kita ini negara VOC.
negara terjajah, versinya aja yang beda. Ya, tapi tetap zaman dulu sampai sekarang seperti versi yang beda. Tapi kita tetap dalam kondisi seperti kondisi VOC gitulah. Tahu VOC? Tahu yang Belanda itu. Ya. Maukah kita begitu? Kita nggak mau lagi. Ya kita mesti merdeka lah. Ya, kita sekarang masih semua yang mesti seperti terjajah. Pikiran kita pun yang mesti tak boleh terjajah. Ya, sangat menarik Pak. Ini mungkin sumber daya karbohidrat memang sangat banyak ya Pak. Tapi kan kita tidak bisa melupakan atau mengkesampingkan sumber daya yang lain nih Pak. Mungkin tumbuhan obat atau jamu dan sebagainya nih. Nah, saya kan kebetulan mahasiswa Bapak nih. Kemarin semester 7 sempat mengikuti kuliah online. Kuliah online. Daring Pak. Mahasiswa online ya. Kuliah konservasi tumbuhan obat Pak ya. Di situ Bapak sempat menyinggung mengenai Mitragina speciosa atau kratom. Wah, itu buat saya langsung fokus gitu Pak, karena ini materi yang memang jarang kita dapatkan dan sangat berisi informasi yang menarik gitu buat saya gitu. Mungkin teman-teman yang menyaksikan siaran ini belum tahu Pak ya apa itu kratom dan bagaimana karakteristik serta sebarannya seperti itu Pak. Mungkin Bapak bisa memberi kejelasan atau keterangan sedikit lah mengenai informasi umum dari si kratom ini seperti apa kepada teman-teman yang menyaksikan. Ya, kratom ini sebetulnya luas penyebarannya kan ya. Di Kalimantan sampai di Papua juga, di Thailand ya. Tapi yang mencuat itu di Kalimantan, di daerah Pontianak sana ya, Kalimantan Barat sana. Uniknya kratom ini tumbuhnya di perairan bisa tumbuh dia kan. Air tergenang pun tumbuh dia. Dan itu dari secara tradisional, pengetahuan tradisional masyarakat mereka menggunakan itu untuk obat-obatan. Lama-lama kan sampai terkenal itu sebagai obat analgesik sebetulnya. Ya, obat untuk peredai sakit, nyeri seperti gitu. Nah, secara tradisional. Dan itu negara-negara yang mengkonsumsi, yang mengimpor itu banyak sekali. Amerika, Eropa, Jepang semua tahu sudah. Kita jual dalam bentuk apa itu namanya? Bubuk kering seperti itu. Dijual raw material. Iya. Itu miliaran untuk omsetnya. Wah, besar sekali. Pantes Pak waktu itu saya sempat ke Kuburaya Pak, daerah Kalimantan Barat. Kebetulan penelitian saya juga daerah Kalimantan Barat, Kapuas Hulu Pak. Itu di sepanjang jalan saya lihat banyak sekali kratom ini. Berarti kan ada manfaatnya nih Pak ya. Manfaatnya pasti masyarakat sudah merasakan manfaatnya begitu berdampak bagi ekonomi ataupun kesehatan mungkin Pak ya. Nah, yang saya bingungkan itu sudah banyak seperti ini tuh pemanfaatannya seperti apa gitu. Bagaimana sih potensinya sehingga masyarakat itu mau tuh berbondong-bondong untuk menanam kratom itu Pak? Ya karena mereka tahu gampang dijual. Iya, gampang. Mudah dijual. Sudah ada penadanya kan gitu. Itu harganya cukup menjanjikan diimpor gitu kan. Nah, itu sudah ada perusahaan-perusahaan juga yang menampung, packaging untuk dijual ekspor, tapi masih dalam bentuk raw material. Itu saya lupa angkanya, itu udah miliaran itu per bulan, dan itu mensejahterakan masyarakat. Sangat. Dan maka masyarakat itu menanam pohon itu tanpa disuruh pun nanam, jadi hijau itu semua penghijauan. Mestinya kita perguruan tinggi, pemerintah mendampingi ya, dan perguruan tinggi membantu dari segi risetnya bagaimana supaya added value-nya itu dimiliki sebesar-besarnya oleh masyarakat, oleh Indonesia. Tapi jangan diindikasikan ini mengarah kepada narkoba kan gitu. Ini bahan narkotik. Di Amerika sana pernah disalahgunakan, karena katanya disalahgunakan oleh bapak anak-anak orang-orang dan dicampur dengan yang lain-lain. Jadi penyalahgunaan itu ya Pak ya. Tetapi dari pengalaman saya menggunakan kratom ini sangat membantu orang yang kena kanker sudah stadium berat. Itu nggak ketahan kesakitan dia. Akhirnya dokter kasih morfin. Ya. Kan morfin lebih berat. Jadi saya suruh minum ini, direbus aja, bikin teh pagi, siang, sore 1 sendok aja
1 sendok daun kratom yang dibubuk. Itu hilang rasa sakitnya, tenang bisa tidur dia. Tapi tidak fly kayak orang morfin. Kalau morfin dia fly, ngomongnya kemana-mana, ngelantur. Itu pengalaman saya 1 bulan ini dengan tetangga saya. Saya stop morfin, pakai ini. Dia bisa tidur, bisa tenang. Dan sifatnya alami sifatnya. Jadi ini kratom ini golden herbal nih. Jadi kita harus kawal betul-betul untuk manfaat sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Ya. Anak-anak muda harus kawal ini. Ya. Saya baca di beberapa artikel Pak, karena kan sekarang sumber informasi itu semakin mudah kita akses ya Pak. Saya coba browsing, ternyata ekspor terbesarnya itu salah satunya ke Amerika dan dilegalkan di kurang lebih 43 negara bagian. Saya juga lihat harganya di online shop ya Pak, dari 60.000 hingga 90.000 per kilogram. Nah artinya kalau masyarakat bisa memproduksi dalam jumlah besar, dia tidak memerlukan pekerjaan tetap dong Pak, mungkin di kantoran karena memang sudah cukup seperti itu. Kita mestinya dalam bentuk added value, kita ekstraknya. Jadi kita bukan produk raw material yang kita jual. Sejak ini kita in Amerika, kok ini yang raw material terus. Kita bersatu. Sehingga ekstraknya yang kita jual, paling tidak ekstraknya kita jual. Sehingga added value-nya ada di masyarakat. Tetap masyarakat yang memegang kendali. Iya, harus masyarakat memegang kendali. Karena sebesar-besarnya isi dan bumi ini harus kesejahteraan masyarakat kan. Nah, jadi Undang-Undang Dasar 45 segala macam itu sudah mengarahkan ke sana. Supaya apa? Supaya semua merasa senang, adil gitu. Jadi saya waktu pernah diminta untuk memberikan masukan waktu keraton, jangan kita hambat, justru kita kelola dengan baik, kita kawal. Ya, di Thailand juga dibilang diarahkan dilarang itu, akhirnya petaninya demo, akhirnya pemerintahnya membolehkan lagi untuk diperdagangkan. Asal jangan disalahgunakan aja, dicampur-campur dengan yang lain-lain ya, aman. Berarti kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi Pak ya? Iya, pasti sekali. Negara ini kan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat semuanya. Mandatnya. Bicara soal kebijakan pemerintah nih Pak, mungkin kita kritisi sedikit Pak ya, boleh, mumpung ada media dan ada waktunya nih Pak. Kemarin saya sempat lihat nih Pak di Permenkes nomor 4 tahun 2021 itu tidak ada kratom di sana Pak. Artinya ini kratom tidak dilarang, tapi yang saya lihat menurut Badan POM itu kratom itu dilarang sebagai tumbuhan obat tradisional atau suplemen makanan, bahan bakunya Pak, sebagai tumbuhan tradisional. Nah ini yang cukup membuat bingung Pak ya, apakah kedua regulasi ini saling melengkapi atau malah sebaliknya? Mungkin itu hal yang muncul di kepala saya pertama kali. Dan yang kedua mengenai tumbuhan obat tradisional Pak ya, dilarang untuk dimanfaatkan sebagai tumbuhan obat tradisional. Sebenarnya saya juga kurang setuju Pak ya, karena memang sebelum adanya regulasi ini masyarakat sudah menggunakan lebih dahulu masyarakat tradisional dan efeknya bagus kok, kenapa tidak dipertahankan seperti itu? Mungkin menurut pendapat Bapak bagaimana nih soal masalah ini? Ya, dari riset kita ya, riset kakak-kakak kelas kalian tuh ya, apa sekarang semuanya di setiap wilayah desa itu sudah dianugerahkan oleh Sang Pencipta, semua kebutuhan hidup masyarakat di situ sudah ada sebetulnya. Baik pangan, ya, sandang, papan, termasuk untuk kesehatan. Karena tidak semua orang itu sehat. Ada pada satu saat ada sakit. Ya. Jadi masyarakat tradisional itu pun dia sudah punya obat-obat yang sudah secara empirical experience dia itu valid untuk obat itu. Nah, jadi sebetulnya pemerintah mesti mendukung, menindaklanjuti, meningkatkan penelitian, memvalidkan jadi secara ilmiah. Nah, tapi tidak mungkin juga kita samakan dengan metodologi farmasi barat. Di orasi saya sebutkan tidak mungkin obat tradisional kita samakan dengan obat farmasi barat, metodologinya berbeda. Ya, itu empirikal, dan itu empirikal kalau sudah secara pengalaman itu bermanfaat, ya lanjutkan, tidak membuat orang itu mati malah dia sehat. Ya, kan lebih murah misalnya. Nah, dan ini sebetulnya kita harus
mindset, kemudian juga kemerdekaan kita lah. Ya harus kita bangun, ya kita harus jujur, sehingga mestinya kita ini tidak boleh, artinya pendekatan kita itu paradigma sehat. Masyarakat tradisional itu semua paradigma sehat yang mereka pakai. Mereka tidak pernah sakit berat seperti kanker, sakit kuning gitu-gitu, sakit yang berat-berat itu nggak ada. Sangat jarang, Pak. Sangat jarang. Karena mereka mempreventif sifatnya. Mereka menggunakan tumbuhan itu bukan sebagai obat kalau sudah sakit, sebagai tradisi mereka untuk memelihara kesehatannya. Itu. Jadi ya itu saya kira anak-anak muda mesti jangan melihat lagi obat tradisional itu, mungkin kalau istilah tradisional atau apalah, jangan dibilang obat kampungan. Memang obat kampung, tapi hebat dia. Sangat manjur, Pak. Manjur sekali. Artinya bukan kita menafikan obat-obat modern juga, ya. Obat-obat modern banyak juga yang berguna bagi kita. Tergantungnya. Misalnya kalau kita kecelakaan misalnya ini, nggak mungkin dong kita pakai herbal. Nggak mungkin kalau kita pengobatan tradisional, mesti ke rumah sakit. Kalau darurat kan, bagaimana operasi segala macam. Kalau kecelakaan. Tapi kalau sakit-sakit yang sifatnya degeneratif, sakit-sakit infeksi misalnya, itu mungkin bisa kita lakukan pendekatan yang lain. Berarti harus berjalan beriringan, Pak, antara tradisional dan modern ini. Komplement, artinya saling mengisi. Kalau di Norwegia, saya konon katanya saya dengar di Norwegia, itu rumah sakit itu tidak ada dalam kota. Itu di luar kota. Dan isinya apa? Rumah sakit yang di luar kota itu, rumah sakit Norwegia, isinya orang melahirkan sama orang kecelakaan. Cuma dua itu. Itu aja sebesar. Yang lain nggak ada. Artinya apa? Masyarakatnya sehat semua. Karena paradigma preventif, promotif, paradigma sehat tadi. Menjaga kesehatan, tetap preventif ya. Yang rumah sakit isinya apa? Orang beranak mengalihkan sama kecelakaan. Kalau sakit-sakit darah tinggi, sakit-sakit yang diabetes segala macam, itu kan penyakit lifestyle. Ya, penyakit yang dibuat. Penyakit karena kelalaian kita. Nah, itu harus kita bisa edukasi diri kita dan masyarakat, kita edukasi supaya itu semua tidak terjadi banyak. Menarik sekali, Pak, ya. Mungkin dari tadi nih, Pak, ya, kita sudah bicara mengenai masalah, kita sudah bicara mengenai solusi. Ada satu hal yang saya rasa perlu kita bicarakan nih, karena ini memberikan informasi dan siapa tahu bisa merubah mindset ya untuk teman-teman yang menyaksikan, khususnya orang-orang muda nih, Pak, mengenai dampak. Kan kita sudah membahas nih mengenai karbohidrat pengganti nasi, mengenai kratom ini, kita sudah, dan beberapa sumber daya lainnya lah, Pak, ya. Kita sudah membahas sangat detail tadi saya rasa. Nah, yang saya ingin tahu itu seberapa besar sih, Pak, dampak jika memang potensi ini dimanfaatkan semaksimal atau optimal oleh generasi muda gini. Kira-kira bagaimana tuh, Pak, dampaknya terhadap mungkin Indonesia secara umum dan kepada pribadi yang menjalankan usaha itu gitu, Pak. Dampak maksudnya secara global, Pak. Ya, gini, kita kembalikan aja konsep bioregional. Konsep bioregional. Artinya manfaatkan sumber daya masing-masing wilayah itu sebaik mungkin. Dan disitulah manusia yang hidup di situ memanfaatkan sumber daya lokalnya itu untuk sebagai kebutuhan pokok utamanya. Nah, Papua hari ini masyarakatnya banyak terkena diabetes, sakit diabetes hari ini, sakit darah tinggi. Kenapa? Karena sudah berubah makannya, makan nasi yang biasanya makan sagu. Nah, sagu itu jauh lebih rendah glutennya itu. Artinya kalau menurut ilmu gizi, untuk perubahan jadi gulanya itu lambat sekali. Maka orang makan sagu itu biasanya makan pagi-pagi aja sagu. Siang dia ke kebun tuh enggak apa, tinggal minum aja. Pulang baru makan lagi dia. Tahan tuh. Nah, kalau sudah rubah stylenya makan nasi, perubahan gulanya cepat sekali, dan itu kita kena diabetes. Jadi untuk dampaknya, ya kita jangan melihat lagi pangan itu sebagai komoditi ekonomi murni. Iya. Karena pangan adalah hak asasi manusia.
bukan untuk dibisniskan yang untuk mencari untung sebesar-besarnya. Itu sudah melanggar piagam PBB itu. Pangan itu hak asasi manusia. Jadi kalau kita memperdagangkan pangan itu tidak lain adalah untuk supaya sustainability-nya jalan, transportasinya terganti, ya, biaya penelitiannya terganti, bukan membuat sebanyak-banyak keuntungan dari situ. Itu sudah tidak etis lagi. Karena pangan adalah hak asasi manusia. Semua orang berhak mendapatkan pangan yang bagus, yang baik, yang berkualitas. Ya, Jepang, ingat, Jepang bukan mengandalkan komoditi pangan sebagai komoditi untuk mengangkat devisa negaranya, tetapi negaranya mencadangkan anggaran yang besar untuk pangan, tapi bukan untuk komoditi perdagangan ke negara lain. Justru justru yang diperdagangkan hasil industri mesin-mesinnya, mobilnya kan. Iya, benar. Nah, tapi makan berkualitas untuk masyarakat lokalnya. Nah, itu jadi kita Indonesia justru bisa kita mengekspor banyak-banyak makanan yang kita punya, bisa, artinya kita berbagi kan. Iya. Berbagi kepada masyarakat dunia ini. Sagu ini melebihi dari kita, bisa untuk panganan masyarakat dunia. Ya, dan itu dampaknya kan, ya kan ada usahalah, ada berjalan ekonomi ya dengan mengembangkan sagu ke depannya. Jadi anak-anak muda cintailah sagu, kuasailah sagu, ya, kembangkanlah ekonomi sagu, tetapi ekonomi sagu yang bermartabat, ekonomi yang betul-betul tidak mencari untung yang sebesar-besar dalam arti orang lain sengsara, enggak. Tapi kita ingat juga tentang piagam PBB bahwa hak pangan itu adalah hak asasi manusia. Semua orang berhak mendapatkan pangan yang sehat, yang cukup. Ya, itu agama kita apalagi mewajibkan itu. Ya. Wah, berarti luar biasa sekali nih Pak. Diskusi kita hari ini kayaknya sangat banyak informasi yang bisa kita terima, Pak. Namun sepertinya kita juga dibatasi oleh waktu, Pak ya. Oke. Bapak mungkin akan beraktivitas dan durasi juga mau mempengaruhi lamanya berbincang kita pada sore hari ini, Pak. Mungkin di lain kesempatan kita bisa berdiskusi lebih banyak nih, Pak, mengenai sumber daya lain di Indonesia yang begitu banyak ini, Pak. Ya. Dari sumber daya yang dijelaskan Bapak tadi, kita perlu simpulkan bahwa sumber daya di Indonesia ini sangat banyak tentunya, sangat-sangat beragam. Cuman yang menjadi permasalahannya adalah mindset kita dalam memanfaatkannya. Kebijakan politik juga sangat berpengaruh, tapi yang lebih berpengaruh paling besar adalah mindset kita untuk memanfaatkan ini. Ketahanan pangan secara nasional itu sebenarnya tidak perlu menjadi satu masalah yang besar, karena memang kita sudah mempunyai dasar yang begitu kokoh dengan banyaknya sumber daya yang kita punya. Dan salah satu hal yang saya garis bawahi tadi bahwa pangan adalah hak asasi manusia. Jadi kita jangan lupa untuk saling berbagi pangan-pangan yang berkualitas, dan semuanya dilakukan untuk kemakmuran rakyat yang paling pertama. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Saya terima kasih banyak untuk Bapak Amzu ini, salah satu dosen saya yang sangat luar biasa. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama saya dan teman-teman yang mungkin nanti melihat di berbagai platform media sosial. Oke teman-teman semua, mungkin sampai di sini dulu kesempatan kita untuk berbincang mengenai memiskinkan sumber daya bersama Profesor Amzu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga apa yang kita diskusikan kali ini dapat sangat memberikan informasi dan pengetahuan bagi teman-teman yang sudah menyaksikannya. Cukup sekian, saya Elton pamit undur diri. Demi kejayaan Rimpala, hidup Rimpala.